Sebuah kekuatan menariknya dengan paksa dari kegelapan yang seperti rawa. Itu adalah wajah yang sangat dikenal Xiao Yan. Wajah yang terpatri dalam ingatannya. Yuaner, gumam Xiao Yan, tetapi sebelum ia dapat melihat dengan jelas, wajah itu menghilang. Dalam sekejap, mata Xiao Yan kembali jernih. Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menusukkannya dengan keras ke dadanya. Ia mengepalkan tinjunya, jari-jarinya menutup rapat. Suara pecah bergema di mata Suan Xing, menunjukkan keterkejutannya. Ia tidak menyangka Xiao Yan akan begitu teguh dan ekstrim. Rasa sakit yang luar biasa dari hatinya yang hancur itu nyata, tetapi itu tidak akan membunuh Xiao Yan. Ia hanya ingin menggunakan rasa sakit yang menyiksa itu untuk membangunkannya secara paksa dari mimpi fantastis, seluruh kehampaan gelap itu. Bersama dengan Suan Xing, yang hendak menyerbu maju lagi, semuanya hancur seperti cermin yang pecah. Segala sesuatu di hadapannya berubah menjadi debu dan lenyap. Xiao Yan merasakan sesak tiba-tiba di hatinya. Ia tiba-tiba membuka matanya, rasa sakit yang nyata dan hebat menyerangnya, tangannya muncul dari tubuhnya. Luka-lukanya telah sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan, berkat kekuatan regeneratif tubuh roh purba Zujing. Tak diragukan lagi, bahkan kepingan hati Xiao Yan yang hancur pun dengan cepat terbentuk kembali. Ia kembali ke pemandangan yang familiar. Baru saja terbangun dari ilusi, pemandangan di hadapannya cukup untuk mengguncangnya hingga ke inti. Pupil matanya, yang baru saja mulai melihat semuanya dengan jelas, tiba-tiba menyempit. Tidak jauh di depannya, naga Xuan Huang yang besar berdiri menghalangi jalannya. Tanduk emas gelapnya yang dulunya megah kini melayang dalam keadaan mengerikan, patah sedikit demi sedikit, seolah-olah sisiknya telah dicabut paksa oleh kekuatan yang sangat besar. Dagingnya hancur, dengan luka dalam yang memperlihatkan tulang, seluruh tubuhnya menjadi pemandangan pembantaian. Meskipun mengalami luka parah, ia masih berdiri di hadapan Xiao Yan, menolak untuk menyerah. Suara Xiao Yan, saudara Xuan Huang, serak. Dia tidak percaya. Untuk sesaat, dia tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau apakah kekuatan Dewa Mimpi benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Sangat mungkin Xiao Yan telah pulih, sehingga sulit untuk membedakannya. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah membiarkan Ling Su melihat apakah matanya, yang dipelihara oleh laut jiwa spiritual 7 warna, telah pulih. Ye Tian berada jauh di alam mistik surga barat, dan situasinya terlalu mendesak. Tidak ada waktu untuk memanggilnya dan membawa avatar pemakan jiwanya bersamanya. Sekarang, situasinya telah berubah. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa musuh yang tangguh, yang tampaknya berasal dari Taixu, sebenarnya hanyalah boneka Zhang Nis. Yang menggunakan kekuatan penguasa ilusi untuk menjebaknya. Xiao Yan mencoba menggunakan panji penekan jiwa untuk memanggil kembali Ye Tian, yang berada jauh di alam mistik surga barat. Tetapi kapan dia akan kembali? Itu masih belum diketahui. Dia hanya bisa menggunakan metode yang ada. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu kekosongan roh. Lautan spiritual 7 warna terbentang tenang di dalamnya, tetapi yang pertama kali membuatnya waspada adalah kehadiran aura yang kuat. Pada saat itu, bayangan hitam menerkam ke arahnya. Xiao Yan memfokuskan pandangannya. Rosa Blood Glaze yang gemuk telah lenyap, digantikan oleh bayangan hitam yang memancarkan aura darah dan kekerasan yang pekat. Dengan suara desisan yang menusuk, bayangan hitam itu terwujud, memperlihatkan dirinya sebagai rosa dewasa dengan wajah ganas dan taring yang menonjol, memancarkan niat membunuh yang pekat dan darah serta ki yang kuat yang unik bagi ras roh primordial. Raksasa ini sekarang telah melewati masa bayinya, tetapi belum benar-benar mencapai kedewasaan. Ia hanya mewujudkan tubuhnya, dan aura yang dipancarkannya sebanding dengan roh primordial murni leluhur. Hal ini membuat Xiao Yan takjub, dengan perawatan yang tepat, raksasa ini bisa menjadi lebih kuat. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk memperhatikannya. Buatan China, teriak Xiao Yan dengan suara berat. Kilatan dingin muncul di matanya, dan lengan kanannya mencambuk seperti cambuk, membawa kekuatan murni, menamparkan Rosa. Seolah-olah pukulan itu menghancurkan kulitnya. Rosa yang ganas, yang telah menerkamnya, bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan yang lengkap. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, berguling di tanah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Di dalam Void,
Xiao Yan memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Kuncinya sekarang adalah memastikan apakah mata anjing itu telah pulih. Jika dia tidak bisa melepaskan lautan roh 7 warna untuk sementara waktu, itu bukanlah ide yang buruk. Itu juga memancarkan kekuatan jiwa murni. Xiao Yan melihat luka Xuan Huang, tinjunya mengepal erat. Dia perlu menemukan cara untuk segera memecahkan kebuntuan. Mata anjing adalah senjata terbaik. Kekuatan jiwanya sendiri saat ini tidak sebanding dengannya. Hanya kekuatan jiwa mata anjing yang dapat memecahkan kebuntuan, atau mungkin lautan roh 7 warna. Namun, dia tidak tahu apakah yang terakhir akan bersedia membantu. Xiao Yan hanya bisa mencoba. Saat ini, dia perlu memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat untuk membebaskan diri dari kendali mimpi fantasi. Hanya dengan begitu dia bisa memecahkan kebuntuan. Dia tidak terluka parah, hanya sangat kelelahan, dan perlu pulih perlahan dalam tidurnya. Kultivasi saya hanya dapat mempercepat proses ini, dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat. Saat ini, mata anjing benar-benar tertidur. Ini tidak bisa membangunkan mata anjing itu dalam waktu singkat. Tertidur total, ia tampak terjebak dalam mimpi panjang, seperti kepompong tertutup, tidak responsif terhadap apapun di luar. Ia menyadari kelelahannya sendiri, ketika pertama kali melepaskan bola roh, ia tidak seperti ini. Sebaliknya, ia sering mengandalkan energi yang kuat. Dengan sering digunakan, mata anjing itu hampir selalu tertidur di dalam lengan baju Xiao Yan. Ternyata tidur adalah cara untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Hati Xiao Yan mencekam. Dia memang telah memperlakukan mata anjing itu dengan buruk. Bisakah ia meminjam kekuatan jiwanya untuk mengatasi cobaan ini? Dia tidak akan mengingkari janjinya. Aku akan membantumu menjadi iblis hebat. Jika aku mengalahkannya, aku akan memberikan seluruh jiwanya kepadamu. Xiao Yan mengepalkan tangannya memberi hormat. Saat ini, kekuatan jiwanya tidak mencukupi. Dia baru memasuki alam tanpa harapan setengah langkah. Saat ini, dia membutuhkan kekuatan jiwa untuk mencapai alam tanpa harapan. Teriakan menggema, dan kenyataannya, kakinya melangkah keluar dari alam penguasa mimpi. Keluar dan matilah. Xiao Yan meraung, sosoknya berkilat petir. Dia tiba-tiba muncul di depan Xuan Huang. Akhirnya terbangun. Kakak Xiao Yan benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah Xuan Huang selesai berbicara, tubuhnya yang besar jatuh, hampir menabrak tanah dengan keras, ketika iblis api abadi Fei melambaikan tangannya, sebuah kekuatan lembut menghentikannya. Pada saat ini, gelombang besar kekuatan jiwa meletus dari tubuh Xiao Yan, seperti mata air energi spiritual yang deras. Dalam sekejap, dia tampak melihat semuanya dengan jelas di hadapannya. Ilusi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur dan lenyap seperti pecahan, mengungkapkan dunia nyata di hadapannya. Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasakan gelombang kekuatan jiwa di dalam dirinya. Ini bukanlah yang dia inginkan, ini hanyalah kebebasan sementara dari kendali ilusi. Dia harus memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk menghadapi penguasa ilusi. Cahaya merah api pemusnahan di sekitarnya berkilat liar. Su Anxing berdiri tegak, aura samar seperti anggrek terpancar dari mata, hidung, dan mulutnya. Hampir saja, saudaramu yang baik itu hampir kehilangan nyawanya. Selain kekuatan jiwanya, Su Anxing juga memancarkan aura yang kuat. Tak heran Xuan Huang menderita luka yang begitu parah.